Baiklah, kita akan bersama-sama kajian dari hasil kita Ustaz Muhammad Jintawan Rashid. Nanti ada tema ada waktu untuk interaktif dan mungkin waktunya agak singkat karena tadi permintaan dari Bunda Dewi Kun, Ustaz, saya mau baca puisi. Boleh, silakan tentang Palestina. Jadi temanya itu adalah meneladani kehidupan Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya selalu menghidupkan sunnah-sunnah. Yang jadi persoalannya, apakah kita diakui atau tidak dengan Nabi, itu persoalan utamanya. Kalau kita tapi kita yakinlah apa yang kita berbuat itu sesuai dengan perintah Rasulullah. Jika kita jauhi maksiat, jauhi segala macam hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah. Maka mudah-mudahan kita masuk dalam kategori umatnya, sehingga kita nanti bisa minum di surga ini. Kira-kira begitu. Baik, Pak Guru, memberikan tausiah silakan di tempat yang telah disiapkan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, kami hormati, dari alumni SMA 8 tahun 79. Udah lahir, belum lahir. Ini makanya saya agak bingung, Pak, karena saya kayak ngomong sama orang tua saya. Terkhusus yang kami muliakan Bapak Abdizul, Bapak Muhammad Ihsan, Bapak Sapran, dan Bunda Dewi Kun Saraswati, serta seluruh peserta daripada taklim hari ini, silaturahim yang berjalan sudah 5 tahun. Mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, tema yang diberikan kepada kami adalah meneladani kehidupan Rasulullah SAW, gitu ya. Karena memang masih di dalam bulan, masih di bulan Rabiul Tsani, ya. Kalau kita tahu Rasulullah SAW ini manusia yang paling sempurna, makhluk Allah yang tidak ada cacatnya, makhluk Allah yang Allah ciptakan paling sempurna dari makhluk-makhluknya yang lain. Nabi Muhammad SAW sudah pasti memiliki banyak kelebihan yang tidak dimiliki oleh manusia manapun. Jadi kalau kita bisa mencontoh Rasulullah, pasti ada lebih di satu bidang tapi kurang di bidang yang lain, gitu. Kalau seandainya orang ini, contoh misalnya, ada seseorang yang pandai bersabar, tapi bersyukurnya tidak sepandai saat dia bersabar, kan gitu, ya. Karena kemampuan untuk penuh
dalam sifat-sifat terpuji tersebut hanya dimiliki Rasulullah. Bukan berarti kita nggak ada, jadi kita bersyukur bisa, tapi nggak bersabar, bukan begitu. Kita bisa lebih bersyukur misalnya, tapi dalam hal bersabar masih kurang, misalnya begitu. Karena memang itu pasti terjadi, sebab kita hanya makhluk yang penuh dengan kekurangan, sedangkan Rasulullah memang diberikan kesempurnaan untuk memiliki hal itu. Maka dari sekian hal sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang harus kita teladani itu sangat banyak, sangat banyak. Dan itu yang memang dicontohkan oleh Nabi Muhammad untuk kita, agar kita mampu mengarungi dunia ini. Sebab orang yang mengarungi kehidupan dunia tanpa didasari dengan sifat-sifat yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, tanpa didasari dan diiringi dengan ajaran-ajaran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, dia tidak akan merasakan kebahagiaan. Dia tidak akan merasakan kebahagiaan. Jadi sebelum kita mengambil satu dari sekian banyak sifat baginda Nabi Muhammad SAW, ada baiknya sebagai mukadimah, ibu, bapak, ketika kita mencari makanan misalnya, apa makanan apapun, ya, mau bakso, nasi uduk, mau nasi kuning, mau kue apa, sus atau kue apa segala macam, ya, itu dapat kita temukan, betul ya. Ketika kita ingin minum sesuatu misalnya, minum kopi, minum jus, minum susu, minum apapun, pasti bisa kita temukan, betul ya. Kenapa bisa kita temukan? Karena Allah menciptakan itu. Kalau Allah tidak ciptakan itu, maka kita tidak akan menemukannya, betul ya. Jadi kalau kita datang ke satu toko, kita nanya yang di toko itu udah disediain, itu sama saja omong kosong kita mencari. Jadi kalau kita mencari sesuatu hal yang tidak diciptakan Allah, kita tidak akan menemukan apapun. Perlu kita tahu, Allah tidak pernah menciptakan kebahagiaan dunia. Ya. Perlu kita tahu, Allah itu tidak pernah menciptakan kebahagiaan dunia. Jadi kalau orang hidup mencari kebahagiaannya dia di dunia, omong kosong. Yang ada hanya kesenangan dunia. Kesenangan itu temannya kesedihan. Makanya terkadang manusia itu tersenyum, terkadang menangis. Betul. Karena yang ada hanya kesenangan dan kesedihan. Sedangkan kebahagiaan menurut agama itu adalah suatu rasa yang tidak akan pernah menerima lagi kesedihan. Bagaimana caranya kebahagiaan itu bisa digapai? Kebahagiaan diikatkan kepada dunia tidak akan pernah kita temukan, karena Allah tidak pernah ciptakan itu. Tapi ketika kebahagiaan diikatkan kepada akhirat, kita akan menemukannya. Kenapa? Karena Allah menciptakan itu. Ya, jadi manusia misalnya dia dengan keluarga kecilnya, dengan kesederhanaannya dia, dengan kekayaan hatinya, dia lakukan segalanya menyandarkan diri kepada Allah, maka pasti dia menemukan kebahagiaan. Karena sebenarnya itu kebahagiaan yang disandarkan kepada akhirat, walaupun dia masih hidup di dunia. Ya, tapi kalau kebahagiaan itu diikatkan kepada dunia saja, itu Allah tidak boleh ciptain. Saya bahagia kok kalau lagi makan makanan kesenangan saya misalnya gitu. Saya bahagia kok misalnya gitu ya.
makanan kesukaan kita makanan apa? Tapi kita bisa nggak ngerasain kebahagiaan memakan makanan kesukaan kita ketika ada saudara kita yang meninggal? Itu hanya kesenangan. Kebahagiaan diikatkan dengan dunia itu tidak akan pernah kita temukan, karena Allah tidak pernah menciptakan hal itu untuk kita. Allah menciptakan kebahagiaan itu kalau diikatkan dengan akhirat. Di sini jelas ya kira-kira. Ini sebagai mukadimah. Jelas ya kira-kira ya. Maka dari sekian banyak sifat baginda Nabi Muhammad SAW, kita pilih satu dulu. Nanti insya Allah mudah-mudahan pada kajian-kajian yang berikutnya di tempat-tempat yang lain, para narasumber lain yang mengisi, mudah-mudahan bisa terus bertambah daripada sifat baginda Nabi Muhammad. Satu yang dipilih, kita pilih dulu di sini misalnya syukur. Ya, syukur. Syukur itu apa sih syukur? Bersyukur, kadang kita merasa sudah bersyukur, tapi kalau kita nggak ngerti definisinya nggak bisa bersyukur juga. Karena Al-Quran itu menurut Al-Quran, hadis itu menurut hadis. Ya, ulama menggali Al-Quran, ulama menggali hadis dengan ilmu-ilmu yang ditinggalkan oleh Rasulullah, sehingga ulama mendapatkan intisari itu daripada apa yang dituntun oleh Nabi Muhammad. Ya. Tapi Al-Quran tidak boleh ditafsirkan secara nafsu kita. Sebab Rasulullah SAW bersabda, ya, man qara'al Qur'ana bi ru'yatihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang mencoba menafsirkan Al-Quran dengan dirinya, dengan akalnya dia, tanpa didasari ilmu yang kompeten, komponen-komponen yang dibutuhkan dalam penggalian Al-Quran, maka sabda Rasulullah, silakan dia pilih tempat di neraka. Sebab apa? Al-Quran ini bersifat jawami'ul kalim, qalilul lafzi wa katsirul ma'na. Lafaznya sedikit tapi maknanya luas. Ini Al-Quran. Baik, maka kita ambil satu sifat daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang disebut tadi adalah syukur. Syukur menurut syariat. Jadi syukur itu bukan sekedar kita ucap alhamdulillah, bukan begitu. Enggak sekedar kita ucap alhamdulillah, tidak. Tapi bersyukur itu adalah sarfun ni'amillah, sarfu jami'i ni'amillah ta'ala ala ma'an amallah. Ketika seseorang bisa menjalankan segala nikmat yang Allah berikan kepada dia sesuai dengan keinginan dari penciptanya, itu disebut dengan bersyukur. Jadi ketika seseorang bisa menjalankan nikmat yang Allah berikan kepada dia sesuai dengan maunya yang menciptakan dan yang memberikan nikmat itu, maka itu yang disebut bersyukur. Tapi ketika seseorang menggunakan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita sebagai fasilitas kita hidup tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disebut dengan kufur. Jelas ya? Baik, contoh. Apa namanya? Kita diberikan umur. Itu nikmat. Dan itu modal paling besar. Orang terkadang lupa nih, kalau ini modal terbesar ini adalah umur. Kalau ditanya, kamu usaha modalnya berapa? Apa modalnya kamu usaha? Dia katakan modal saya ini dengan uang sekian, misalnya begitu.
tapi dia lupa modal utamanya umur. Kalau dia punya berapapun hartanya, kalau umurnya nggak ada, sama juga bohong. Itu tidak akan pernah berjalan sama sekali. Berarti umur ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Siapa yang sanggup? Ini nikmat ibu, ini baiknya Allah sama kita. Dan Allah kalau ngasih nikmat dipaksa. Ada nggak orang ngasih nikmat dipaksa? Pokoknya kamu harus terima ini dan gitu. Dipaksa ada nggak kira-kira? Nggak ada. Saya mau kasih rumah sama kamu, ya pokoknya harus terima. Nah, nggak mau saya nggak, pokoknya harus saya kasih. Ya, ada nggak model begitu tuh? Tapi jangan ada yang bela-bela kamu ya. Ngasih aja begitu. Ya. Ya kamu kira-kira. Tapi kalau Allah ngasih nikmat, Allah paksa kita. Apa? Contohnya nafas. Coba deh, nggak nafas, nggak bisa. Ya. Allah paksa kita untuk bernafas. Itu nikmat yang Allah kasih. Jadi kalau umur kita gunakan tidak sesuai dengan yang Allah inginkan, maka termasuk orang diberikan umur dia tidak sholat, orang diberikan umur dia tidak puasa, orang yang diberikan umur dia tidak mengaji misalnya. Ya, ini bisa menjadi kufur sepanjang hidupnya. Bahaya nggak kira-kira? Nah, ini kufur. Ya, Allah kasih apapun nikmatnya, termasuk rumah kita, kendaraan kita, ya, kendaraan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau kita gunakan, alhamdulillah mencari ke tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah, itu namanya kita kufur atas pemberian Allah yang berupa kendaraan. Jelas ya? Baik. Jadi itu bersyukur. Bersyukur itu adalah menggunakan nikmat Allah sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Paham ini kira di sini. Lawannya berarti kufur. Lawannya berarti kufur. Satu. Iya. Nah, lalu apa gunanya kita bersyukur? Syukur ini punya faedah. Kalau kita bersyukur ada faedahnya. Sebenarnya sebelum ayat ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, sebelum ayat itu ada penjelasan tentang syukur. Jadi orang yang bersyukur, jadi faedahnya bersyukur ini, orang yang bersyukur itu menyebabkan dua hal yang dia dapat. Yang pertama qayyidun ni'am wa ziyadatun ni'am. Yang pertama nikmatnya Allah ikat, Allah nggak lepas dari dia nikmatnya. Yang kedua baru Allah tambahin, itu tahap tuh. Jadi kalau orang bersyukur, tahap pertamanya nikmatnya Allah jaga dalam hidup dia. Ya, mana buktinya? Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah." Allah memberikan umpama sebuah kampung yang aman tentram, ya rizquha ragadan min kulli makanin, yang rizkinya ya itu keluar berlimpah dari setiap tempat. Kalau kata Gus Plus, tongkat kayu dan batu jadi tangan. Sebuah kalimat perumpamaan yang mengumpamakan begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada negeri kita. Nah, jelas ya gitu.
Ya, itu perumpamaan. Lalu apa? Fakafar. Ahlul qaryahnya, orang yang tinggal di negeri, di kampung itu, mulai kufur kepada Allah. Dia gunakan tuh nikmat-nikmat yang tadi Allah berikan kepada mereka dengan jalan-jalan yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Fatadzaqahallahu libasal ju' wal khauf. Maka Allah berikan rasa pada penduduk negeri itu, penduduk kampung itu, ya, mengenakan pakaian kelaparan, mengenakan pakaian takut. Dia lapar, dia mulai ketakutan, tapi makannya Islam. Itu semua sebab apa yang mereka perbuat. Nah, ini dalil Quran ini menunjukkan orang yang bersyukur itu akan dikoyit nikmat yang pertama. Allah akan ikat nikmatnya di dalam hidup dia. Contoh, orang kalau dia diberikan nikmat sama Allah Subhanahu wa taala berupa umur misalnya, ya, dia jaga, insya Allah. Makanya kita perhatikan kalau Rasulullah sampaikan silaturahim ajarin umur, gitu ya, kan begitu ya. Itu salah satu bentuk syukur kan, gitu. Jadi ada hal yang diinginkan sama Allah dalam umur yang diberikan kepada kita. Ketika kita jalankan ini semua ini semua, maka umurnya masih ditetapkan sama Allah, gitu. Umurnya masih ditetapkan. Ya, ibu, contoh lagi misalnya, mata kita, ya, kalau orang yang lebih tua di atas ibu mungkin pasti pernah ketemu, atau buyut-buyut yang di atas lagi, itu matanya masih kuat untuk melihat, nggak ada minusnya. Kenapa? Karena ternyata dari semenjak baliknya sampai umur segitu, matanya tidak pernah melihat apapun kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diikat nikmatnya Allah. Tapi kalau ibu bapak sudah menggunakan, sudah berkurang pandangannya karena umur, ya. Yang masih muda juga sekarang banyak yang tiba-tiba udah minus, ya. Kenapa? Karena ternyata nikmatnya tidak digunakan dengan yang diinginkan Allah. Hati-hati. Jadi kalau anak-anak kita nih, cucu-cucu kita, matanya digunakan untuk melihat, ya, yang diridhoi oleh Allah, yang diinginkan oleh Allah, maka matanya akan selalu baik. Karena apa? Kayak nikmatnya diikat sama Allah, nggak dilepas dari nikmat Allah. Ya. Orang makan enak, ada rasa, ya, ada rasa. Kalau dia tidak mensyukuri, ya, nikmat rasa makanan tersebut, maka suatu saat Allah akan hilangkan dia rasanya. Ini nggak enak. Itu kan nikmatnya. Biasanya kalau lagi hilang rasa makanan itu lagi gimana tuh? Lagi sakit. Ternyata apa? Dia nggak mensyukuri kesehatannya. Jadi Allah kasih dia sakit, makanya sakit merontokkan dosa. Ya, buat ngingetin Anda kurang bersyukur. Coba deh syukur, nanti balik lagi gitu. Jadi syukur itu yang pertama mengikat nikmat, jangan ditambah dulu. Mengikat nikmat awal, nikmat itu nggak bakal pergi dari kita. Termasuk nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita adalah iman dan Islam kita. Ketika seseorang tidak bisa mensyukuri nikmat tersebut yang diberikan oleh Allah, maka mungkin sepanjang hidupnya dia tidak mampu mengenal Tuhannya.
Kenapa? Karena dia belum dapat mensyukuri nikmat iman dan Islam. Apalagi nikmat anak keturunan. Anak keturunan kita tidak kenalkan kepada Allah, kita tidak kenalkan kepada Rasulullah. Itu kewajiban pertama bagi orang tua, beritahu anak kita. Ya, ketika itu terjadi, ya, maka mohon maaf, yang mengajarkan birrul walidain itu siapa? Anak tahu adab terhadap orang tua, anak menjunjung tinggi kehormatan orang tua, itu yang mengajarkan agama. Benar gak? Nah, itu budaya Indonesia. Loh, yang membentuk budaya itu adalah agama. Agama yang menjadi budaya. Jelas? Penghormatan terhadap orang tua. Tapi ketika anak ini tidak kita ajarkan agama, berarti kita termasuk kufur ketika diberikan anak keturunan. Kita gak bisa bawa dia untuk mengenal Tuhannya, untuk mengenal Rasulnya, untuk mengenal agamanya. Apa yang terjadi? Ada satu kegagalan bagi orang tua. Walaupun sang anak ini mampu memberikan segalanya, tapi ada kehampaan di hati orang tuanya. Kemana anak saya? Dia akan pergi meninggalkan kita. Itu yang terjadi. Tapi ibu, di Cipayung dulu ada Habib Umar bin Hud-Tawakkos. Beliau itu memiliki harta yang banyak yang Allah berikan. Banyak harta. Rumahnya itu ya sampai 7.000 juta. Rumahnya beliau. Ini anak-anak beliau punya khadamah, kalau dibilang apa, pembantu. Pembantunya banyak. Tapi pembantunya dilarang sama Habib untuk menyentuh orang tuanya. Jadi yang masakin buat ibunya itu Habib Umar, yang nyuapin tiap hari Habib Umar, yang gantiin pampersnya Habib Umar, yang mandiin, yang gotong kemana-mana ibunya mau apa itu harus Habib Umar. Itu dilakukan sama beliau. Jadi kalau ada coba satu aja khadamahnya berani menyentuh, bisa dipecat. Itu urusan saya. Orang tua saya adalah urusan saya. Sampai segitu Bu. Sampai di akhir hayatnya, ini orang tua beliau ini ya mengeluarkan apa namanya, sudah nazar ya, sudah menjelang nazar. Itu Habib Umar berkata kepada ibunya, Umi, redoin saya sebagai anak. Ini air mata ibunya keluar. Kata ibunya, demi Allah, demi Rasulullah, saya merasakan kehangatan tangan anak saya. Ya. Itu dikecup air matanya oleh Habib Umar. Di situ Allah berikan, Allah buka buat Habib Umar ya, segala kemudahan dari urusan. Ya. Jadi hal-hal yang seperti itu yang mengajarkan adalah agama. Ketika kita tidak bisa mensyukuri nikmat anak untuk kita ajarkan, apalagi kita sudah tahu musuh-musuhnya Allah itu begitu pandai untuk menggeser akidah kita untuk mencintai agama. Kita paham itu, maka nikmat ini bisa hilang dari kita. Ibu sadar nggak Bu? Ada hal-hal yang mengurung kita, dan itu terjadi sudah sekian tahun dalam hidup kita. Ya, apa contohnya ya? Musuh-musuh Allah ini membuat hal
yang begitu indah dalam agama menjadi sesuatu yang menakutkan. Contohnya apa? Malam Jumat. Orang malam Jumat pasti takut keluar, takut ketemu sama setan. Malam Jumat jadi ini serem banget ini kan gitu ya. Itu biasanya malam Jumat sholat malam sampai libur gitu. Ya. Ya, karena itu terjadi. Ya. Mereka bisa mengeluarkan biaya miliaran untuk mereka lempar film mereka ke layar lebar. Pasti kita dulu tahu yang namanya Friday the 13th. Film Friday the 13th. Hari malam Jumat tanggal 13 mulai Ayamul Bid. Jadi kalau dia bikin film 13 itu mulai keluar tuh setannya. Dia keluarin uang sekian banyak untuk membuat umat Islam, membuat orang-orang yang taat kepada agamanya mulai menggeser dari akidahnya. Dia buat tipuan-tipuan seperti itu. Benar gak kira-kira? Dia buat gadget supaya sekarang anak muda lebih doyan berhayal. Anak kecil berhayal, dia main sekian lama, mabar main bareng. Dia bangun kerajaannya di handphone, di gadget dia bangun di kerajaan, betul ya? Sampai dia level sekian. Setelahnya begitu handphone dimatiin, ternyata dia cuma anak kecil biasa. Akhirnya apa bu? Anak ini tidak bisa menemui kenyataan dalam hidupnya. Banyak gak yang nanti ke depannya bakal menjadi depresi, segala macam. Ini sangat mengganggu dalam psikologinya. Itu buatan mereka untuk mengajarkan. Sehingga tanpa kita sadari nilai-nilai agama tidak lagi menjadi lumrah dalam hidup kita. Bahkan orang yang menjalankan agama seperti menjadi kampungan. Oh, Anda kurang intelek kalau Anda seperti itu. Ini dahsyat. Dia membuat kita kufur terhadap Islam kita. Padahal Sayyidina Ali, Sayyidina Umar selalu mengatakan sahabat Rasulullah ini, yang yakfiyakal Islam nikmatan. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi ternyata itu semua tidak lagi begitu berarti. Berarti ada kekufuran, sehingga ada kemungkinan Islam ini akan mulai bergeser dari hati kita. Ibu, yang paling berbahaya orang ini dikatakan Islam atau tidak Islam secara buktinya nanti di saat dia wafat. Dia wafat bawa Islam atau enggak? Benar gak? Kalau dia wafat tidak bawa Islam, bagaimana? Betul gak? Jadi keislaman kita ini masih berbahaya nih. Karena godaan masih di mana-mana nih. Betul gak? Mungkin kita butuh perlindungan terhadap Allah. Atau jangan-jangan nanti di akhir hayat kita cuma menjadi burung beo yang tiap hari baca la ilaha illallah tapi diterkam sama kucing, gak bisa ngomong apa-apa. Terakhir cuma ngap-ngap doang kalau itu bilang. Tapi gak bisa nyebut nama Tuhannya. Sebab apa? Sebab Allah kunci dia punya lisan. Ibu, orang yang mampu menyebut nama Tuhan yang mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah orang yang mentuhankan Allah dalam dirinya. Ya. Orang yang tidak mentuhankan Allah dalam dirinya, maka akan sulit bagi untuk dirinya untuk mengucapkan di akhir hayatnya dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam ini nikmat.
Jangan sia-siakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Begitupun anak keturunan kita, itu nikmat. Itu dunia. Kalau sudah kita bisa jaga, maka nikmat itu terikat ya Bu. Anak Islam kita baru Allah tambahkan nikmatnya. Allah tambahin itu baru nikmatnya. Pemahaman terhadap agama ditambahkan, ya. Segala nikmat yang Allah berikan kepada dia, ya, nikmat apapun, misalnya punya kendaraan ini dibawa dengan di tempat-tempat yang diridhai Allah, yang tadinya cuma motor jadi mobil, tambahin. Yang tadinya mobilnya misalnya Avanza naik jadi gitu. Ya, kenapa? Karena nikmat ini baru Allah tambahkan kepada dia. Tapi kalau dia tidak bersyukur, ya, motor yang ada terlepas, cuma motor doang lepas, jadi akhirnya jalan kaki. Jalan kaki masih belum bersyukur juga sama kakinya, masih jalan kemana-mana tahu, dibuat gak bisa jalan. Ya, masih juga nggak bersyukur juga juga. Itu tadi nikmat nih, bahaya. Baik, ini dan ini yang saya rasakan ketika saya diberikan kesempatan oleh Allah menyampaikan pengetahuan ilmu ini. Alhamdulillah, hadusan nikmat. Saya selalu tekankan, apa yang kita dengar dari sebuah pengetahuan itu untuk kita, bukan untuk orang. Itu untuk kita, karena telinganya nempel di kepala kita. Kadang-kadang begini penyakitnya, disampaikan ilmu yang dengar telinga dia, tapi pikiran dia mikirin orang. Begitu nyampe, tuh kan benar tadi kan, emang dia tuh. Padahal ilmunya buat dia. Orang telinganya nempel di kepala dia, kenapa dia jadi nilai orang? Tapi bukan di buku sini, Pak. Oh, bukan. Makanya saya hanya memberikan satu ingatan, kan itu terjadi, ya, dimanapun. Sehingga itu tidak akan membawa perubahan apapun terhadap diri kita. Kita belajar, nggak berubah sedikit pun. Ini Masya Allah, kita cuma pulang bawa capek doang. Tapi kalau kita pulang, terus kita mengamalkan, contoh misalnya kita bahas syukur hari ini, kita mulai menerapkan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, harus kita gunakan sesuai dengan maunya Allah. Itu baru bertambah, itu baru bagus. Tapi kalau sabda Rasulullah isdad ilman lam yasdad dan lam yasdad min Allah illa budan. Orang yang bertambah ilmunya, tapi dia nggak bertambah dekat dengan Allah. Ketahuilah, ya, dia orang yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah hidayah untuk dia. Ketahuilah dia bukan bertambah dekat, melainkan bertambah jauh dari Allah. Ini hati-hati gitu. Ini mudah-mudahan nilai-nilai syukur tadi dari definisinya dan faedahnya, ya, itu bisa menjadikan satu hal yang bisa kita amalkan. Kepanjangan ya, ya. Tapi saya rasa paham ya.